Halo bro, welcome back to my YouTube channel. Di sini aku bakalan ngasih tahu film-film ke kalian, alur ceritanya. Nah, jadi sebelumnya sediakan makanan dan minuman kesukaan kalian dulu ya. Kita mulai sekarang. 0, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi film diawali dari judulnya yaitu The ACT atau The Arch 2019. Ya, di sini merupakan film yang sedikit spoiler dan sedikit menegangkan dan kebanyakan kejahatan serta kebohongan. Jadi pada tahun 2015 Juni tanggal 14 pukul 5:06 sedikit. Nah, di sini kita diperlihatkan oleh seorang anak dalam rumah yang dimana kebingungan dan tidak diperbolehkan keluar oleh ibunya. Nah, di sini untuk film-film ini yaitu 8 tahun kemudian itu kuping. Sebenarnya si anaknya ini yaitu Gipsy ini tidak benar-benar memiliki penyakit. Tetapi dia hanya berbohong agar semuanya itu diberikan kepada mereka bantuan-bantuan gitu, diberikan bantuan supaya mereka tuh mendapatkan banyak uang. Jadi di sini di dalam kamera saat mereka diwawancarai, mereka mengatakan bahwa si Gipsy ini memiliki penyakit yang banyak banget, yang banyak dan serius banget serta berat. Jadi ibunya di sini berbohong dan memeluk anaknya agar dengan artian anaknya itu diberikan tanda-tanda agar tidak berbicara dengan yang lainnya. Jadi seperti betapa sedihnya nasib anak yang malang ini, yaitu si Gipsy, yang dimana sudah dari kecil memiliki penyakit seperti itu dan ibunya itu hanya merawat seorang diri karena dia merupakan single parent. Di sini kita bisa lihat ibunya itu sangat menyayanginya dan dia mencukur rambut anaknya itu agar kelihatan botak dan agar rambutnya itu tidak guguran lagi gitu. Jadi nanti alasannya itu akan kalian tahu di akhir video, di akhir film. Nah, alasan untuk memotong rambut, kita diperlihatkan si Gipsy ini sedang kesakitan karena dipaksa untuk memotong rambutnya seperti itu. Jadi ya bisa dibayangkan ya guys, betapa sakitnya dia tuh diperlakukan seperti itu oleh ibunya, dan makan pun dia harus menggunakan pipa ke perutnya ditempelkan gitu. Wow, sedih banget, nggak nyangka guys. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian semua bahwa si Didi atau seorang ibu ini adalah seorang single parent yang dikenal para tetangga sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang kepada anaknya. Padahal sebaliknya guys. Nah, dia tuh merawat putri tunggalnya yang menderita berbagai penyakit parah dan duduk di kursi roda di kesehariannya. Nah, mereka hidup dari sumbangan para dermawan yang lebih dari cukup mereka terima. Kemudian mereka tuh sering mendapatkan makanan dari para tetangganya. Jadi si anaknya itu hanya sekolah hingga kelas 2 SD. Setelah itu dia belajar di rumah dengan diajar oleh ibunya. Nah, dia tuh tidak memiliki teman sama sekali. Alasan ibunya karena penyakitnya yang parah dikhawatirkan akan menyebabkan infeksi jika berhubungan dengan anak-anak lainnya. Jadi ibunya itu kemudian menyuruh anaknya itu untuk menggunakan kursi roda dengan alasan ia mengalami distrofi otot, kelainan otot yang ditandai dengan melemah dan memburuknya fungsi otot dan tidak bisa berjalan lagi seperti layaknya orang normal. Jadi ibunya itu mengatakan kepada tetangganya bahwa anaknya itu memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, menderita leukemia, epilepsi, dan mengalami kebotakan akibat kemoterapi. Padahal botaknya itu dibuat oleh ibunya, dipangkas gitu, jadi sampai botak gitu guys. Jadi setiap hari ibu putrinya itu harus menelan berbagai pil, bahkan untuk makan harus dibantu dengan dipompa melalui selang yang terhubung ke perutnya. Jadi pada tanggal 14 Juni 2015, polisi menemukan Didi tewas ditikam di tempat tidurnya. Nah, 1 hari kemudian anaknya itu yang ternyata bisa berjalan normal ditangkap bersama dengan pacarnya Nicholas Genje dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana. Nah, kenapa anaknya itu jalan? Polisi tahu karena ada CCTV di rumahnya itu, jadi mereka melihat gitu. Kebongkarlah kebohongan mereka itu gitu.
Jadi si Gipsy ini ingin membebaskan dirinya dari penjara yang telah dibangun oleh ibunya sendiri, tetapi tidak pernah berhasil. Makanya itu ibunya itu selalu dibunuh. Ibunya selalu memperlakukannya seperti anak kecil hingga ia berkenalan dan jatuh cinta kepada Nicholas melalui situs perjodohan di internet, yaitu online. Jadi mereka bertemu gitu. Nah, ibunya itu yaitu Didi Blanchard adalah seorang yang mengidap Munchausen syndrome by proxy atau gangguan psikologis di mana penderitanya memanfaatkan orang lain, yaitu anaknya sendiri, yaitu Gipsy, memalsukan dan memanipulasi penyakit orang tersebut, orang yang tergantung kepadanya, juga untuk mendapat simpati dan perhatian dari orang lain. Nah, jadi ini tuh film dari Amerika Serikat. Ini ditayangkan pada tahun 2019 lalu dengan pelakon yaitu Patricia Arquette sebagai ibu dan Joe King sebagai Gipsy, yang diperankan sangat baik oleh kedua artis tersebut. Penonton akan ikut terhanyut kesedihan, keharuan, kebohongan, dan tindakan keji yang tersaji di layar. Jadi film serial ini cocok untuk kita tonton, terutama para orang tua. Tetapi saran saya, jangan menonton film ini dengan anak-anak di bawah usia 16 tahun, karena ya begitulah, kalian harus menontonnya full, karena ini akan lebih sungguh miris teman-teman. Kenapa? Karena betapa tidak hubungan ibu dan anak itu yang dilakoni oleh Didi dan Gipsy itu sungguh rumit dan penuh kebohongan. Jadi beberapa kali ibunya itu mendapatkan bantuan dari berbagai organisasi peduli anak cacat dan lain sebagainya. Nah, ibunya itu benar-benar memperlakukan anaknya itu, yaitu Gipsy, seakan-akan dia benar-benar sakit keras. Nah, ibunya itu membawa Gipsy dari satu dokter ke dokter lainnya, membawa Gipsy ke UGD ketika ia hanya terkena flu. Bahkan Didi membuat anaknya tuh sebagai anak dengan umur beberapa tahun di bawah umur aslinya, guys. Jadi anaknya itu benar-benar tidak merasakan kehidupannya sebagai manusia normal atau sebagai anak-anak biasanya. Ia bahkan tidak tahu bahwa berapa umur aslinya gitu. Jadinya ketika sebagai remaja ia sedang tumbuh, ia menginginkan bergaul dengan teman sebayanya. Ia justru bahkan berdiam diri di kursi roda dan bermain dengan anak-anak di bawahnya. Sampai secara diam-diam anaknya itu mengencani seorang laki yang dilakukannya melalui media online, dan terjadilah peristiwa pembunuhan terhadap ibunya. Jadi ibunya ini dibunuh oleh anaknya ini dengan pacar anaknya. Kenapa? Karena ibunya ini tidak merestui mereka. Suatu ketika tetangganya si Gipsy dan ibunya ini tuh datang untuk menjemput si Gipsy dan memberikan bantuan dan membawakannya ke rumah sakit. Jadi setelah dibawa ke rumah sakit, lalu mereka pulang. Setelah mereka pulang, ibunya tuh berterima kasih kepada cewek itu karena sudah membantu mereka dan sudah memberikan perawatan kepada si Gipsy. Jadi kasihan banget ya guys, si Gipsy-nya di sini udah penyakitnya banyak, jadi ya harus sabar-sabar banget sama dia gitu. Jadi dia bersyukur punya ibu yang sayang pada dia. Dan ternyata ketahuanlah sejak polisinya itu datang ke rumah mereka, ternyata dia yang ada di rumahnya. Nah, di saat mereka memeriksa ruangan-ruangan itu, mereka itu gitu loh, mereka tuh menemukan sesuatu gitu loh. Mampus kan ketahuan kan, bentar lagi ketahuan nih guys, tenang aja. Aku juga selama nontonnya itu tuh kayak deg-degan dan gemes-gemes banget gitu sama ibunya tuh, kenapa jahat banget gitu. Jadi inilah akibat dari perbuatan ibunya yang sebenarnya. Jadi ibunya itu berbohong-bohong gitu dan memanfaatkan anaknya agar mendapatkan bantuan. Jadi ya si Gipsy ini mulai sadar karena dia tidak mendapatkan kehidupan yang layak dan kehidupan yang normal seperti orang lain biasanya gitu loh intinya itu gitu. Jadi di sini polisi itu mencari di berbagai sudut rumah dan melihat kotak obat yang sangat rapi.
itu sudah membunuh ibunya karena tidak direstui hubungannya. Jadi di sini kita diperlihatkan polisi itu sedang memeriksa berbagai ruangan-ruangan. Hanya kota obat yang sangat rapi, tapi yang lainnya itu tidak rapi guys. Jadi ya bingung aja ya, kenapa kota obat aja yang rapi banget di situ. Seharusnya kan ya lebih baik, alangkah baiknya tuh semuanya itu dirapiin, dibersihin gitu ya, biar nggak capek juga ya. Nggak tahu sih kenapa polisinya tiba-tiba melihat ada darah di bantal, dan salah satu polisi yang melihat darah itu mengadu ke polisi lainnya dan mengatakan bahwa saya menemukan bukti yaitu darah di bantal, tetapi orangnya itu sudah tidak ada atau ibunya itu sudah tidak ada, sedangkan Gipsy itu udah lari. Mereka tuh kaget, sekaget-kagetnya kenapa bisa lari padahal si Gipsy itu sedang sakit. Nah jadi aku mau ngasih tahu kalian di sini, si Gipsy itu pura-pura sakit, dia itu sebenarnya bisa jalan, bisa makan, bisa ngomong, bisa semuanya, hanya sedikit rabun di matanya, dan itu tidak sering banget dan tidak setiap hari gitu. Jadi di sini dia memiliki pacar yang membantu dia karena ibunya tuh tidak merestui mereka berdua. Nah di sini tuh kita diperlihatkan juga mereka sudah berada di rumah yang lain, ibu dan anaknya sudah berada di rumah lain dan bersembunyi. Mereka berpura-pura seperti itu lagi. Si Gipsy sekarang sudah diberikan hukuman yaitu penjara, sedangkan untuk pacarnya sudah diberikan hukuman mati karena sudah membunuh ibunya, si Gipsy atau pacarnya. Ya kalian tahu ya guys, dari film ini kita bisa ambil bahwa kesimpulannya itu dalam kehidupan nyata kita harus benar-benar memperhatikan orang sekitar kita, dan kita tidak boleh mengikuti kemauan orang-orang sekitar kita dengan begitu saja. Kita boleh mengikutinya tapi dengan alasan yang jelas, jangan ada kebohongan gitu. Jadi setiap kebohongan itu pasti nggak bagus ya guys. Jadi kalian harus benar-benar pokoknya kalian harus benar-benar pinter lah memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih semuanya.